Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يعتبر النجاح في تحديد الأهداف في العملية التعليمية مؤشرا صادقا للنجاح فيها. ولقد قلنا إن القراءة بجانب كونها مهارة لغوية رئيسية إلا أنها في ذات الوقت هدف من أهداف تعلم اللغة، ويتلخص الهدف العام والرئيسي من تعليم القراءة في تمكن المتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح. Tujuan pengajaran membaca. Keberhasilan dalam menetapkan tujuan dalam proses pendidikan dianggap sebagai indikator sejati keberhasilan di dalamnya. Telah kita katakan bahwa membaca, selain menjadi keterampilan bahasa utama, juga merupakan tujuan dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama ini diringkas dalam tujuan umum dan utama pengajaran membaca, yang bertujuan agar pelajar mampu membaca bahasa Arab dari kanan ke kiri dengan mudah dan lancar. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa keberhasilan dalam pendidikan sangat bergantung pada penetapan tujuan yang jelas. Dengan adanya tujuan, baik guru maupun pelajar dapat menilai kemajuan dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks pengajaran membaca, tujuan utamanya adalah agar pelajar dapat membaca bahasa Arab dengan lancar dari kanan ke kiri, dan pelajar harus dapat mengenali huruf-huruf dan tanda baca dalam bahasa Arab, serta memahami cara mengucapkan yang sesuai dengan simbol-simbol tersebut. Ini penting agar mereka dapat membaca dengan benar dan memahami teks yang mereka baca. Hadzal hadaful 'ammu yumkinu an yuda'a fi syaklil ahdafil juz'iyyati taliyah. Tujuan umum ini dapat dirinci dalam tujuan parsial sebagai berikut. Al-awwal an yatamakkanat darisu min rabtir rumuzil maktubati bil aswatil lati tu'abbiru anha fil lughatil arabiyyah. Yang pertama, pelajar mampu mengaitkan simbol-simbol tertulis dengan suara-suara yang mereka wakili dalam bahasa Arab. Maksudnya adalah bahwa pelajar harus memahami hubungan antara huruf dan suara. Ini penting untuk membangun keterampilan membaca yang baik dan memudahkan pemahaman bahasa Arab secara keseluruhan. Ats-tsani an yatamakkana min qira'ati nassin qira'atan jahriyatan binutqin sahihin. Yang kedua, pelajar mampu membaca teks dengan lantang dan mengucapkannya dengan benar. Ats-tsalits an yatamakkana min istintajil ma'nal 'ammi mubasharatan min as-safhatil matbu'ati wa idraki taghayyuril ma'na bi taghayyurit tarakibi. Yang ketiga, pelajar mampu menyimpulkan makna umum langsung dari halaman cetak dan menyadari perubahan makna ketika struktur kalimat berubah. Ar-rabi' an yata'arrafa ma'aniyal mufradati min ma'aniyas siyaqi wal farqa baina mufradatil hadithi wa mufradatil kitabah. Yang keempat, pelajar mengenali makna kosakata dari konteks dan memahami perbedaan antara kosakata percakapan dan kosakata tulisan. Al-khamis
an yafhama ma'aniyal jumali fil faqarati wa idraka alaqatil ma'na allati tarbitu bainaha. Yang kelima, pelajar memahami makna kalimat dalam paragraf dan menyadari hubungan makna yang menghubungkan mereka. As-sadis an yaqra'a bifahmin wa intilaqin duna an As-sadis an yaqra'a bifahmin wa intilaqin duna an ta'uqa dzalika qawa'idul lughati wa sarfuha. Yang keenam, pelajar membaca dengan pemahaman yang baik dan lancar tanpa perlu memahami aturan bahasa dan bentuk kata. As-sabi' an yafhama al-afkara al-juz'iyyata wat-tafasila wa an yudrikal alaqatil mukawwinati lil fikratir ra'isiyyah. Yang ketujuh, pelajar memahami gagasan rinci dan hubungan antara gagasan yang membentuk ide utama. Ats-tsamin an yata'arrafa 'alamatit tarqimi wa wazifati kullin minha. Yang kedelapan, pelajar mengenali tanda baca dan fungsi masing-masing tanda. At-tasi' an yaqra'a bi talaqati dunal isti'anati bil ma'ajimi aw qara'imi mufradatin mutarajamatin ilal lughataini. Yang kesembilan, pelajar membaca dengan lancar tanpa bantuan kamus atau kosakata terjemahan ke bahasa lain. Al-ashir an yaqra'a qira'atan wasi'atan ibtida'an min qira'atis sahifati ila qira'atil adabi wat-tarikhi wal ulumi wal ahdathil jariyah. Yang ke-10, pelajar mampu membaca secara luas, dimulai dengan membaca surat kabar hingga teks yang berkaitan dengan geografi, sejarah, ilmu pengetahuan, dan peristiwa terkini. Baik, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa proses mengajarkan membaca melibatkan perkembangan keterampilan secara bertahap. Setiap keterampilan yang dikuasai, seperti membaca dengan baik, memahami makna, mengenali kosakata, dan memahami struktur kalimat, akan mempersiapkan pelajar untuk menguasai keterampilan yang lebih kompleks. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk kemampuan membaca yang lebih luas dan mendalam, mulai dari teks sederhana hingga materi yang lebih kompleks. Wabittali nastati'u an naqula an ta'limal qira'ati ibaratun an amaliyati numuwin mutadarrijatin kullu marhalatin fiha tuaddi ilal marhalati taliyah wa itqanu kulli maharatin yuaddi ila itqanil maharatit taliyah. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa mengajarkan membaca adalah proses pertumbuhan bertahap, di mana setiap tahap mengarah pada tahap berikutnya. Taqsimil qira'ah al-awwal min haitsu nasyatil qari'i ila berdasarkan aktivitas membaca qira'atin jahriyatin, membaca lantang. Membaca lantang adalah membaca dengan suara keras, sering dilakukan untuk berbagi informasi dengan orang lain atau membantu pemahaman. Qira'atin shamitah, yaitu membaca dalam diam, membaca secara pribadi tanpa suara, lebih fokus pada pemahaman dan refleksi. Ats-tsani wa min haitsul ghardil 'ammi lil qari'i ila. Yang kedua, berdasarkan tujuan umum bagi pembaca,
qira'atin istimta'iyyah. Membaca untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan adalah membaca buku atau materi yang menyenangkan seperti novel atau cerita. Qira'ati darsin wa tahlilin, yaitu membaca pelajaran dan analisis. Membaca pelajaran dan analisis adalah membaca dengan tujuan mendalami suatu materi atau topik untuk tujuan akademis. Ats-tsalits wa min haitsul ghardil khasi lil qari'i ila, yaitu berdasarkan tujuan khusus bagi pembaca, qira'atin liqada'i waqtil faraghi, yang artinya membaca untuk mengisi waktu luang, membaca saat memiliki waktu kosong tanpa tujuan khusus, sekedar hiburan. Qira'atin min ajlil husuli ala ma'lumatin muayyinatin, yaitu membaca untuk memperoleh informasi tertentu, yaitu adalah membaca untuk mendapatkan data atau fakta yang spesifik. Qira'un min ajlil husuli ala tafasili, yaitu membaca untuk memperoleh rincian, informasi rincian, yaitu membaca dengan fokus pada detail tertentu dalam teks. Qira'atin min ajlit ta'ammuli wa tahlili wal istintaji, yaitu membaca untuk merenung, menganalisis dan menyimpulkan, adalah membaca yang melibatkan pemikiran mendalam, analisis dan penarikan kesimpulan dari materi yang dibaca. Ar-rabi' wa min haitsu marahili ta'allumiha ila, dan mengenai tahap-tahap pembelajaran membaca, yaitu al-qira'atu kata'arrufin ramziyyin sautiyyin, membaca sebagai pengenalan simbol suara. Membaca sebagai pengenalan simbol suara adalah tahap awal di mana pembaca mengenali huruf dan suara yang mereka wakili. Al-qira'atu min ajlil fahmi, membaca untuk pemahaman. Membaca untuk pemahaman adalah pada tahap ini pembaca mulai memahami makna teks yang dibaca. Mereka belajar menghubungkan kata-kata dengan ide, konteks, dan informasi yang lebih luas. Al-qira'atu tahliliyatul wasi'ah, yaitu membaca analitis ekstensif. Membaca analitis ekstensif adalah tahap lanjutan di mana pembaca menganalisis dan mengevaluasi informasi secara kritis. Mereka tidak hanya memahami teks, tetapi juga dapat menginterpretasikan, menghubungkan, dan mempertanyakan isi. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.